Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 kita dari kita semua ya Sivitas Akademika Prodi Teknik Informatika. Dalam hal ini saya sebagai Ketua Prodi dan sebagian dosen-dosen yang sudah sempat hadir di virtual room ini masih bisa berkesempatan untuk secara bersama-sama menghadiri acara ini. Juga demikian adik-adik yang jalur mandiri, mahasiswa baru Teknik Informatika jalur mandiri, juga dalam keadaan sehat walafiat, sehingga sekali lagi pantaslah kiranya kita mengucapkan alhamdulillah atas karunia ini. Kemudian yang kedua, tidak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan istiqamah hingga akhir zaman nanti. Selanjutnya saya juga ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dosen yang sudah sempat ya menyempatkan diri hadir di room ini. Saya sapa satu-satu. Yang pertama yang bertindak sebagai host kali ini yaitu Pak Muhammad Fadli. Kemudian berikutnya ada Pak Firman Tempola. Kemudian berikutnya ada Pak Pak Munajat ya, Pak Munajat. Kemudian Pak Salkin juga sudah ada, Pak Syarifuddin Kapita, Pak Saiful Abdullah, Pak Saiful Abdullah. Dan mungkin sebentar lagi juga bergabung yang lain seperti ketua-ketua lab. Kecuali mungkin Pak Rosihan, karena Pak Rosihan jam sekitar 10 menit lagi jam 4.30 memberikan materi di Digital Talent Scholarship, sebuah kegiatan pelatihan atas kerjasama Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan UNHER, dalam hal ini Teknik Informatika, untuk memberikan kemampuan tambahan kepada alumni-alumni kita untuk bisa masuk di dunia kerja. Oke, baik. Pertama-tama saya juga ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah bergabung di ruangan ini, terhitung sekitar 40-an ya yang sudah bergabung. Dan selama sesi ini tolong diperhatikan acuan atau tata krama yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, baik. Saya sekarang jadi pada sesi kali ini adalah sesi pengenalan prodi. Jadi yang pertama saya mau perkenalkan adalah Prodi Teknik Informatika, kemudian dosen-dosennya ya. Jadi pertama itu Prodi Informatika, kemudian dosen-dosennya, kemudian laboratorium yang ada, kemudian bagaimana perkuliahannya nanti, bagaimana sistem informasi akademik yang akan kita pakai dan seterusnya. Oke, baik. Saya share screen dulu yang saya mau tampilkan. Oke, baik. Pertama, tentu saya sebagai Ketua Prodi mewakili seluruh Sivitas Akademika Teknik Informatika mengucapkan selamat bergabung di Teknik Informatika kepada 110 orang. Ya, ini adalah data terakhir yang saya dapatkan sebelum Jumatan tadi. Jadi ada 110 orang yang sudah mendapatkan NPM di Teknik Informatika.
saya ucapkan selamat karena dari statistik mengatakan bahwa Anda merupakan orang-orang yang terpilih, bisa menyingkirkan banyak orang untuk bisa mendapatkan satu kursi di teknik informatika. Oleh karena itu, kesempatan yang Anda punya ini tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan mengikuti perkuliahan di teknik informatika dengan sungguh-sungguh. Karena banyak orang yang mau masuk di teknik informatika, namun kesempatan itu Anda telah ambil, ya. Kemudian selanjutnya sebelum saya lanjut, nah di sini beberapa aturan selama sesi ini. Yang pertama, tolong dinonaktifkan, tadi sudah ya. Kamera tolong dinyalakan. Kemudian mahasiswa harus dalam posisi duduk. Ini barusan tadi tercetus di benak saya karena tadi waktu saya masuk di Inforin Fakultas, ada mahasiswa yang mengikuti Inforin sambil baring di kasur. Ya sangat tidak beretika seperti itu. Dosennya, ibu dekan, wakil dekan 1, 2, 3 berbicara dalam keadaan duduk di kursi, ada meja. Terus ada mahasiswa yang baring-baring di kampus, di kasur ya. Kemudian selanjutnya tidak menuliskan hal yang tidak penting di chat jika tidak diminta. Tadi pas masuk langsung banyak yang menuliskan namanya dan NPM-nya di chat, padahal tidak ada yang suruh. Pertanyaannya, untuk apa Anda tulis? Kan begitu. Ya. Oleh karena itu, tolong jika tidak diminta, tidak ada pertanyaan yang ditujukan kepada Anda untuk Anda jawab, tidak perlu Anda menulis di chat, ya. Karena hanya akan membingungkan dan tidak ada orang yang akan baca kalau sudah terlalu banyak. Seperti tadi di fakultas sampai begitu, semua menulis di chat, ya, semua menulis. Padahal tidak ada yang akan baca, ya. Kemudian selanjutnya jika ada pertanyaan nanti selama sesi ini, langsung ditulis di chat, ya, tuliskan dengan jelas pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh setiap pembicara yang ada. Baik, agenda kita kali ini sampai jam 17.30, pertama pengenalan dosen ya. Kemudian pengenalan prodi dulu secara singkat, kemudian kurikulum, dosen kurikulum, kemudian etika di media sosial, ini penting saya sampaikan ya, dan etika di kampus. Saya tidak ingin ada mahasiswa informatika yang tidak beretika, ya, jadi saya sangat memperhatikan bagaimana mahasiswa beretika baik di media sosial maupun di kampus. Di kampus, baik kepada dosen, baik kepada temannya, kepada seniornya maupun kepada tata usaha. Kemudian sistem informasi akademik serta pengisian KRS. Nah, secara ringkas teknik informatika itu sudah beroperasi sejak 27 September 2013. Kemudian penerimaan mahasiswa baru pertama kali itu di tahun 2014 ya, di tahun 2014, dan di tahun yang sama kita memperbaiki kurikulum. Karena ada kurikulum pada saat pengajuan izin. Kurikulum itu ketika saya dan teman-teman yang lain diberi amanah untuk mengurus teknik informatika, kita melihat bahwa kurikulum yang ada itu jauh dari inti ruh daripada teknik informatika, sehingga kita merasa perlu untuk melakukan perubahan. Kemudian alumni pertama sudah ada di tahun 2016. Nah, tentu Anda bertanya, kenapa bisa dari 2014 ke 2016 baru 2 tahun tiba-tiba ada alumni? Nah, itu karena ketika ada rencana membuka informatika, mahasiswa yang minatnya ke informatika itu masuk di elektro dulu. Di elektro dulu itu ada peminatan. Jadi peminatan teknik informatika. Ketika informatika sudah buka, sebagian besar mahasiswa yang masuk di elektro itu langsung pindah ke informatika, sehingga pada saat itu ada sekitar 200-an lebih. Ketika 2014 itu mahasiswa informatika sudah 200-an lebih. Kemudian sampai Agustus kemarin jumlah alumni kita sudah sekitar 180-an. Dan di tahun 2018 dari pertama kali buka tiba-tiba akreditasi langsung B ya. Itu prodi pertama di Unhair yang dari pembukaannya langsung mendapatkan akreditasi B. Kita tidak pernah mendapatkan akreditasi C, dari pembukaan langsung B.
Dan itu atas kerjasama semua seluruh sivitas akademika teknik informatika, baik dosen, tata usaha maupun mahasiswa serta alumni, tidak lupa ya, alumni sangat berperan. Kemudian di tahun ini, di tahun kemarin ya, terjadi perubahan kurikulum sehingga untuk tahun 2020 ini mahasiswa angkatan 2020 menggunakan kurikulum baru. Jadi mata kuliah informatika untuk angkatan 2020 itu berbeda dengan yang diambil oleh mahasiswa lama. Dari si konten maupun pengkodean nanti ya. Kemudian jumlah mahasiswa sekarang sekitar 61. Tolong yang masih menyala mic-nya dimatikan. Kemudian per bulan Agustus jumlah mahasiswa yang aktif itu sekitar 600-an, hampir 700 orang. 641 ditambah 110 mahasiswa baru, jadi sudah 700-an ya. 700 lebih ya. Itu yang aktif, banyak yang tidak aktif ya. Kalau dihitung yang tidak aktif mungkin ada sekitar 900-an. Kemudian dosen tetap itu 13 orang ya. Kemudian posisi teknik informatika bisa dilihat di Google Google Map. Anda cari saja teknik informatika Universitas Hairun, itu bisa dapat. Kalau yang orang internet saya kira sudah tahu tempatnya, kampusnya, yaitu di perempatan lampu merah Jati, naik ke atas ya. Anda cari saja di situ akan dapat. Saya kira tidak terlalu susah untuk ditemukan. Kemudian selanjutnya pengenalan dosen ya. Pengenalan dosen ini nanti akan saya persilakan satu-satu secara singkat untuk memperkenalkan dosen-dosen yang ada. Pertama, ini saya sendiri ya, sebagai koordinator prodi. Jabatan koordinator prodi ini sudah cukup lama saya pegang, dan harapannya dalam beberapa, mungkin 1 tahun ke depan itu, sudah ada teman-teman lain yang harus gantikan ya. Tidak bagus kalau kita memegang jabatan terlama, itu akan ada kebosanan. Ini pesan tersirat yang saya sampaikan kepada dosen-dosen yang hadir di sini ya. Mata kuliah yang saya ajarkan jaringan komputer, logika informatika, atau sekarang menjadi logika matematika di kurikulum baru, kemudian sistem basis data. Ini nama Facebook saya. Saya kira itu. Saya tinggal di Ternate, sekitaran Maliaro. Cukup itu saja. Nanti selanjutnya di kelas. Oke, kemudian dosen yang kedua, Kepala Lab Rekayasa Perangkat Lunak. Ini Pak Rosihan, perhatikan mukanya ya. Anda akan nanti mulai bersinggungan dengan Pak Rosihan mungkin di semester 2 ya. Semester 1 beliau tidak punya mata kuliah di semester 1. Mata kuliah yang sering diajarkan sistem manajemen, sistem informasi manajemen, sistem operasi serta basis data. Ini Facebooknya, silakan di-add ya, berteman, masih Bujang. Beliau sekarang sebagai Kepala Lab Rekayasa Perangkat Lunak. Cuma sayangnya, bukan sayangnya ya, tetapi sore ini Pak Rusen tidak bisa hadir karena tadi saya sampaikan dia memberikan materi di Digital Talent Scholarship. Kemudian selanjutnya Bapak Ahmad Fuad Asagaf ya, beliau Kepala Lab Jaringan dan Arsitektur Komputer. Yang dia bawakan adalah mata kuliah yang terkait dengan jaringan ya, jaringan komputer, komunikasi data, jaringan terkini ya. Tapi tambah sekarang Anda yang untuk semester 1 dia tidak ajar ya, tidak ajar. Pak Fuad ada di tidak ada, Pak. Di ruang sekarang? Tidak ada ya. Oke. Kemudian selanjutnya Pak Salkin. Pak Salkin ini beliau tinggal di Tidore, tapi dekat karena di Tidore room ya. Mata kuliah yang diajarkan adalah yang terkait dengan ini kayaknya terbalik ini. Ini terbalik dengan Pak Mubarak punya nih. Ini mata kuliah yang diajarkan oleh Pak Salkin adalah terkait dengan pemrograman, object oriented programming, web programming, kemudian mobile programming dan seterusnya. Facebooknya adalah Salkin Lutfi. Pak Salkin dipersilakan memberikan sepatah dua patah kata. Baik, terima kasih Pak Amal. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang bagi mahasiswa baru
jalur mandiri, prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Amal, saya perkenalkan diri kembali. Nama saya Salkin Lutfi. Bagi mahasiswa baru mungkin saya dengan Pak Amal tidak asing ya, karena sudah sering ketemu di Facebook ya, secara online. Karena mulai dari tahap UKT sampai masuk di SIMAK nanti, mungkin sering kita akan saling komunikasi. Pesan singkat nanti kepada mahasiswa baru supaya tetap semangat, walaupun nanti kita dalam semester ini nanti kuliahnya secara online, belum sempat tatap muka, tapi harus maksimal belajarnya. Untuk saya punya mata kuliah nanti mungkin ketemunya di semester 4 ke atas ya. Karena di semester 1, 2, 3, dan 4, 3 itu sepertinya belum ada mata kuliah yang saya ampuh. Dan mungkin nanti kalau sudah semester 1 ini, kalau sudah pengisian KRS, kemungkinan besar nanti ada yang berhubungan juga dengan saya karena masalah PA. Mungkin itu saja Pak, saya kembalikan ke Pak Amal. Baik, terima kasih Pak Salkin. Sebagai tambahan informasi untuk adik-adik mahasiswa, Pak Salkin ini sudah memberikan begitu banyak manfaat lah kepada bukan cuma ke teknik informatika tapi kepada di Unhair, kepada Unhair. Sebagai contoh misalnya sistem informasi akademik yang kita pakai sejak 2014 itu karya beliau, baik dari SIMAK versi 1 maupun versi 2 yang sekarang dipakai. Kemudian selain itu ada sistem pendaftaran mahasiswa baru. Kemudian sistem UKT yang Anda pakai kemarin itu mengisi itu juga dibuat oleh Pak Salkin. Dan beberapa termasuk e-learning dan sebagainya ya. Jadi kita sangat bersyukur sekali kita bisa memberikan sumbangsi yang cukup banyak kepada Universitas Hairun. Baik, kemudian selanjutnya ini Pak Mubarak. Pak Mubarak sepertinya mata kuliah yang tertukar dengan Pak Salkin tadi. Pak Mubarak itu rekayasa perangkat lunak dengan sistem terdistribusi karena juga mengajarkan objek oriented. Pak Mubarak ada hadir? Pak Mubarak. Belum ada Pak. Ada? Belum Pak. Oh, belum hadir. Oke. Baik, kita lanjut ya. Ini perhatikan mukanya Pak Mubarak ini kalau di mahasiswa senior itu mereka sangat dekat dan Pak Mubarak. Mereka jadikan Pak Mubarak sebagai tempat curhat ya. Jadi Pak Mubarak itu sering kalau sebelum pandemi sering di kampus sampai tengah malam bercerita dengan mahasiswa segala macam ya. Jadi kalau sudah pandemi lewat dan Anda aktif di kampus, insya Allah akan sering ketemu Pak Mubarak malam-malam di kampus. Oke, lanjut. Selanjutnya Pak Muhammad Jamil, sepertinya tadi Pak Jamil belum ada. Pak Jamil ini beliau mengajarkan algoritma, kemudian cloud. Saat ini Pak Jamil memegang jabatan yang cukup penting dan cukup sibuk di Universitas Hairun, yaitu sebagai kepala pusat TIK ya, pusat layanan TIK di Universitas Hairun yang berkantor di lantai 4 rektorat. Jadi dia sehari-harinya di sana ya. Kemudian selanjutnya Pak Firman Tempola. Pak Firman Tempola SPD MCS. Kalau yang tadi itu ST, MT. Kalau ini beliau ini MCS sama dengan Pak Rosihan. MCS itu Master of Computer Science ya, kalau tidak salah ya. Beliau mengajarkan mata kuliah statistik, kecerdasan buatan, data mining. Pak Firman dipersilakan memberikan sepatah dua patah kata. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang untuk mahasiswa baru yang sudah bersusah payah untuk berjuang, kemudian bisa masuk sampai mendapatkan NPM-nya. Kemudian pertama tadi mungkin Pak Amal sudah memperkenalkan saya, tapi
Mungkin saya memperkenalkan diri lagi. Yang pasti nama lengkap saya yang sudah tertera di slide, itu nama lengkap Firman Tempola. Kemudian tempat tinggal saya sekarang di Tubo. Selanjutnya untuk mata kuliah saya ini sebagian besar mata kuliah di atas. Jadi untuk Anda yang masih semester 1, semester 2 mungkin belum ketemu sama saya. Mungkin nanti di semester 3 ya, misalnya mata kuliah statistik, baru kemudian bisa ketemu dengan saya. Ya, kemudian pesan saya, yang pasti semoga Anda betah di informatika. Jangan nanti baru sampai semester 3 sudah berusaha untuk pindah ya. Karena kebanyakan seperti itu ya. Saya harapannya Anda yang angkatan 2020 ini, yang memang luar biasa ketika masuk dengan langsung bertemu dengan pandemi, kemudian kuliahnya juga online, maka harapannya Anda bisa betah di informatika. Ya mungkin itu saja dari saya. Nanti untuk perkenalan lebih jauh nanti ketika bisa bertemu di lain waktu, tapi khususnya untuk MPA mungkin nanti bisa ketemu lagi di besok-besok ya, untuk konsultasi mata kuliah dan lain sebagainya. Itu saja, saya kembalikan ke Pak Aman. Baik, terima kasih Pak Firman Tempola. Kemudian selanjutnya masuk ke dosen, termasuk dosen Gaga berikutnya. Ini nama Facebooknya Nyong Aryana, yaitu Pak Hairil Kurniadi. Pak Hairil ini sekarang tinggal di Tidore, ya, dan banyak memegang mata kuliah semester 1, yaitu algoritma dan struktur data. Seluruh kelas di semester 1 algoritma sepertinya Pak Hairil yang pegang. Pak Hairil, dipersilakan. Ya, Pak. Oke. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kepada rekan-rekan mahasiswa baru angkatan 2020. Oke, seperti yang sudah disebutkan tadi oleh Pak Amal bahwa mata kuliah yang saya ampu sebagian besar adalah mata kuliah untuk semester 1 ya. Apalagi yang sebagian kemarin sudah sempat masuk ya, algoritma dan struktur data dan pemrograman terstruktur nanti di semester yang ketiga. Sama juga dengan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan dosen yang lain, karena ini bukan lagi SMA, sudah kuliah, sudah di atas ya, sudah mahasiswa ya, di atasnya siswa, jadi cara belajarnya itu sudah harus dirubah, jangan lagi kayak masih di SMA, terus perhatikan ya, kedisiplinan ya, kehadiran dan sebagainya itu harus diperhatikan. Oke, kemudian untuk alamat tadi sudah disebutkan, saya tinggal di Tidore dan sudah 5 tahun saya bolak-balik mengajar. Oke, jadi sudah anggap biasa kayak Bastion Jati saja ya. Oke. Jadi kalau ada yang tinggal di Tidore ya, nanti ada mungkin masih kuliah dalam pandemi, mungkin kalau kumpul tugas bisa antar di rumah kalau tidak ada paket data. Alamat Pak, alamat langsung. Alamat Kelurahan Gang Tukane ya, Kompleks Tugu. Ya. Barusan Pak Sabri dan saya baru bisnis auto baru selesai Pak. Oke, mungkin sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hairil. Baik, selanjutnya orang Gaga juga satu ini, Pak Saiful Do Abdullah, beliau alumni ITS. Kemudian mata kuliah yang diampu juga yang terkait dengan jaringan. Tandemnya Pak Fuad ini. Baik, saya persilakan kepada Pak Saiful. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah disebutkan nama saya Saiful Do Abdullah, STMT, saya alumni ITS, kemudian S1 saya juga di Elektro, saya juga termasuk alumni Unahair. Selamat datang sekali lagi bagi mahasiswa baru, selamat bergabung di IT, teknologi. Kalau saya mungkin ngajar di jaringan komputer, jaringan nirkabel, dan jaringan multimedia. Untuk semester 1, saya pegang mata kuliah multimedia, mungkin di situ bisa mungkin lebih kenal lagi saya di situ di kalkuler ya, kalkuler untuk multimedia. Mungkin ada sebagian yang sudah saya perkenalkan sudah tahu, mungkin di WA saya sudah perkenalan sedikit saya seperti apa, mungkin untuk lebih jelasnya lagi nanti di kuliah di kelas begitu maksud saya. Kemudian
saya tinggal di Sangaji dari kecil sampai sekarang di Ternate. Lahir saya di Halmahera Barat, tapi sudah lama di Ternate. Kemudian apa lagi? Mungkin itu saja. Kalau mau belajar tentang jaringan, insya Allah kita akan gali lagi di kelas ya tentang proses dari jaringan, konsepnya seperti apa. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya perkenalkan diri saya. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti di mata kuliah yang nanti saya ajarkan. Baik Pak, mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful. Ya. Kemudian, ini masih salah nama nih. Saya minta maaf, Pak. Ini Pak Syarifuddin Kapita, SPD MSI, mata kuliah yang diajar itu kalkulus, jadi yang terkait dengan hitungan. Seluruh mata kuliah yang terkait dengan hitungan itu di-handle oleh Pak Syarif. Saya minta maaf, namanya ternyata belum diganti sama Pak Saiful. Saya persilakan kepada Pak Syarif. Silakan Pak. Pak Syarif. Disconnect ya. Belum, udah Oke, bisa, Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifuddin N. Kapita. Di situ keliru ya, nama saya Syarifuddin N. Kapita. Dan biasanya mata kuliah yang saya tempuh, saya ampuh yaitu kalkulus ya, matematika diskrit, metode numerik yang berkaitan dengan perhitungan. Ya, jadi di sini saya harapkan pada para mahasiswa semuanya agar supaya dengan adanya mata kuliah yang ini yang ada terkait dengan matematika, ya saya harapkan bisa membagi waktunya dengan baik ya, bagi waktunya dengan baik, belajar lagi yang mungkin yang belum menguasai atau yang belum memahami terkait dengan perhitungan perstrukturan, perhitungan entah itu pecahan dan lain sebagainya, perhitungan operasi-operasi penjumlahan, perkalian dan lain sebagainya, ya, itu adalah dasar ya, dasar untuk bagaimana bisa menuntaskan ya mata kuliah terkait dengan matematika yang ada. Jadi ya jadi saya sebelumnya saya tinggal di Marikerubu ya, saya asalnya dari Ternate, tinggal di Marikerubu, dan harapan saya kepada para mahasiswa semuanya agar supaya bisa membagi waktu dengan baik ya, sehingga pada perkuliahan atau semester-semester awal ini bisa tuntas, kemudian bisa melanjutkan di mata kuliah yang berikutnya, sehingga tidak ada permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi di mata kuliah yang berikutnya. Ya mungkin itu saja Pak yang dari saya kembalikan Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Syarif. Oke. Oh ya, Pak Syarif, ini semua mata kuliah hitungan. Jadi bagi mahasiswa baru yang menganggap kalau informatika itu tidak ada hitungan, itu Anda akan terjebak di informatika ya. Jadi informatika itu sangat kental dengan hitungan ya. Oke. Kemudian selanjutnya Pak Muhammad Sabri Ahmad Eskom Mkom. Beliau ini mengajarkan mata kuliah pemrograman, sistem operasi berbasis jaringan, keamanan data. Kompetensi utama beliau ini adalah forensik ya. Jadi bukan forensik kedokteran ya, tapi forensik di bidang IT. Pak Sabri ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Beliau ini juga termasuk dosen baru kita ya, baru 3 tahun ya. Dan selama ini juga sudah banyak membantu di informatika. Oke, kemudian selanjutnya Pak Munajat. Pak Munajat Salim, SPD MCS. Ya, backgroundnya juga hitungan, matematika, sehingga beliau banyak mengajarkan mata kuliah hitungan. Ya. Seluruh mata kuliahnya adalah mata kuliah hitungan yang Anda lihat itu. Ya. Pak Syarif juga demikian. Jadi
siap-siap dengan hitungan di informatika. Silakan Pak Munajat. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semua. Terima kasih kepada Koordinator Prodi yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Munajat Salmin, SPD MCS. Seperti yang tadi yang Pak Koordinator Prodi sampaikan, bahwa untuk semester 1 mata kuliah yang saya ampu itu kalkulus, insya Allah untuk kelas IF2 dan 1 IF2 dan 1 IF3 itu akan ketemu dengan saya di kalkulus. Selain kalkulus, di semester 3 itu saya ampu mata kuliah aljabar linear, metode numerik, dan semester 5 itu saya ampu mata kuliah keamanan data. Seperti yang Pak Sarifudin sampaikan tadi, bahwa untuk masuk ke teknik informatika itu dasarnya adalah matematik, dan diperkuat oleh Koordinator Prodi sampaikan tadi. Jadi Pak juga tambahkan sedikit, bahwa kalau Anda malas-malas belajar, Anda akan terjebak dengan mata kuliah yang akan Anda tidak lulus nanti. Jadi harapan besar saya sebagai dosen yang mengampu mata kuliah yang sebagian besarnya mata kuliah matematis, maka dasar Anda tentang perhitungan-perhitungan itu diperkuat lagi. Jadi ada sebagian besar yang Pak dapatkan di kakak-kakak senior Anda di kemarin, itu masih punya kelemahan di perhitungan. Jadi Pak berharap banyak untuk mahasiswa semester 1 ini di tahun 2020 itu hitungannya bagus ya, supaya nanti proses pembelajaran nanti itu dapat Anda mengikuti dengan baik. Selanjutnya pesan saya juga bahwa Anda sudah masuk di sebagai mahasiswa di teknik informatika, maka yang Anda bawa bukan cuma nama Anda secara pribadi, tetapi yang Anda bawa adalah nama Anda juga dan nama orang tua Anda, nama institusi yang Anda masuk di sini, Universitas Hairun, dan terkhusus teknik informatika. Maka jaga sikap Anda, jaga perilaku Anda dimanapun Anda berada, karena apa yang terjadi dengan Anda itu juga berimplikasi terhadap di mana di mana Anda kuliah di Unhair atau di teknik informatika. Untuk mengakhiri apa yang saya sampaikan, saya ucapkan selamat datang kembali untuk mahasiswa teknik informatika angkatan tahun 2020. Selamat berjumpa kembali. Nanti insya Allah ketemu saya di mata kuliah kalkulus untuk 1 IF2 dan 1 IF3. Untuk mahasiswa yang kontrak mata kuliah kalkulus 1 IF1 dan 1 IF2 itu silakan bisa bergabung di virtual class, karena ada beberapa mahasiswa yang belum sempat bergabung. Jadi setelah ini bisa nanti Anda bergabung. Dan juga di classroom. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya kembalikan ke Koordinator Program Studi. Baik, terima kasih Pak Munajat. Oke, selanjutnya Ibu Alfa Anugrah Haji Usman. Ibu Alfa ada? Beliau ini mengajarkan rekayasa perangkat lunak, kemudian e-commerce, interaksi manusia komputer, dan ada lagi satu nanti mata kuliah masih terkait dengan e-commerce. Teknopreneur ya, teknopreneur. Ibu Alfa ada Pak Wadli? Tidak ada ya? Tidak ada Pak. Oke. Tidak ada. Ibu Alfa ini satu-satunya dosen perempuan yang ada di informatika. Sementara ini mungkin Ibu Alfa posisi di Tidore, ya, beliau orang Tidore. Kemudian selanjutnya Pak Asaf Arif STMN. Nah, Pak Asaf ini untuk saat ini sementara posisi lanjut S3. Dulu sebelum lanjut beliau mengajarkan rekayasa perangkat lunak dan kecerdasan buatan. Beliau sekarang posisi di
Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Mudah-mudahan bisa segera selesai dan kembali bergabung dengan kita di Teknik Informatika. Kemudian selanjutnya Pak Arifandi. Pak Arifandi ada? Oh, tidak ada. Tidak ada, Pak. Pak Arifandi ini juga merupakan dosen informatika. Beliau mengajarkan mata kuliah atas ya di semester 6 7 ya, semester 6 dan semester 7, yaitu Sistem Informasi Geografis, Audit Sistem Informasi, Pengolahan Citra. Background dari Pak Arifandi ini sebelum jadi dosen itu sebenarnya orang perbankan ya. Tetapi teknik S1-nya itu Teknik Informatika dari Universitas Komputer Indonesia kalau tidak salah ya, Unikom. Sekarang banyak terjun di bidang GIS ya. Beliau banyak pengalaman di GIS, makanya mengajarkan sistem informasi geografis, kemudian audit sistem informasi. Kemudian selanjutnya Bapak Syekh Turui, STMN. Pak Ceko ada? Pak Syekh Turui ada? Tidak ada. Oh, tidak ada. Baik, Pak Syekh Turui ini adalah mata kuliah yang diajarkan arsitektur dan organisasi komputer, kemudian manajemen perangkat lunak, interaksi manusia dan komputer. Nah, bagi adik-adik yang saya harapannya nanti tuh Pak Syekh Turui bisa mengembangkan robotik di informatika, karena beliau bisa di bidang itu ya. Beliau bisa di bidang itu. Kemudian selanjutnya Pak Muhammad Fadli. Nah, ini adalah dosen terbaru kita ya, baru bergabung semester kemarin ya. Beliau beliau fokusnya di kecerdasan buatan ya, data mining, machine learning dan sebagainya. Juga satu kebanggaan tersendiri karena beliau itu ya alumni dari luar negeri untuk S2-nya. Selengkapnya saya persilakan kepada Pak Fadli yang juga sekaligus sebagai host pada kesempatan kali ini. Silakan Pak memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amal atas kesempatannya. Saya mau memperkenalkan diri ya. Nama saya Muhammad Fadli. Kemudian saya asal dari Tidore, teman-teman sekalian. Tepatnya di Topo, jadi di gunung. Nah, sama seperti yang Pak Amal bilang tadi, saya S2 dari National Central University di Taiwan. Sebelumnya saya menempuh pendidikan S1 Ilmu Komputer di Universitas Brawijaya di Malang. Ya, mungkin saya langsung ke pesan saya saja. Saya punya satu pesan buat teman-teman mahasiswa baru sekalian. Jadi kalau mahasiswa baru sekalian, teman-teman ini pengen jago seperti bapak-bapak dosen yang sudah memperkenalkan diri tadi, pengen jadi ahli IT, pengen jadi orang yang ahli di bidang informatika, mau jadi ahli IT, maka yang teman-teman butuhkan itu hanya satu. Yang teman-teman butuhkan yang paling utama itu hanya satu, namanya skill. Nah, satu-satunya cara supaya teman-teman bisa mendapatkan skill ini, caranya itu dengan latihan. Nah, makanya agar teman-teman sering-sering latihan dan teman-teman bisa sering belajar IT, kalau bisa teman-teman itu dekat dengan dosen-dosen, dengan para dosen ya. Tidak hanya dekat juga, tapi juga hormatilah para guru-guru kalian, hormatilah dosen-dosen kalian. Dan dekat dengan dosen, karena kalau kalian dekat dengan tukang parfum, maka kalian akan terciprat wangi dari tukang parfum itu. Nah, makanya pesan inti saya untuk jadi ahli IT itu tidak bergantung kalian orang Jakarta, orang Jawa, tinggal di kota besar, tinggal di kota kecil, tapi yang terpenting adalah latihan dan yang paling utama hormati guru-guru kalian, hormati dosen-dosen kalian. Ya, mungkin itu saja, saya kembalikan ke Pak Amar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhammad Fadli. Kemudian itu tadi seluruh dosen-dosen kita ya, dan alhamdulillah banyak di antara dosen-dosen kita sudah hadir bersama-sama kita memberikan pesan dan nasihat kepada adik-adik semua. Dan ini yang terakhir ya, TU atau operator di informatika nanti yang akan sering berhubungan dengan Anda semua.
Ini adalah Ibu Bahrain Folaiman, ST, merupakan alumni informatika yang sekarang membantu di prodi, ya, membantu di prodi. Seluruh urusan administrasi, urusan cetak mencetak, urusan apa segala macam itu nanti berhubungan dengan Ibu Bahrain, dan itu Anda bisa menghubungnya melalui nomor yang sudah disebar oleh fakultas tadi, termasuk di grup informasi pusat informasi maba juga beliau ada di situ. Oke, baik. Saya lanjut. Terima kasih rekan-rekan dosen yang sudah bergabung, dan jika misalnya ada kegiatan di luar boleh meninggalkan Zoom. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Sekarang pengenalan laboratorium. Laboratorium di informatika saat ini ada 2, yaitu lab rekayasa perangkat lunak dan lab jaringan dan arsitektur komputer. Jadi dari namanya kita sudah bisa menebak apa yang dilakukan di masing-masing kedua lab tersebut. Jadi lab rekayasa perangkat lunak ya terkait dengan programming, ya, pengembangan aplikasi. Kalau lab jaringan dan arsitektur komputer berarti terkait dengan jaringan. Istilahnya kalau lab rekayasa perangkat lunak itu lab yang rapi, kalau lab jaringan itu lab yang berantakan, ya. Mungkin secara lengkap nanti mudah-mudahan kepala labnya yaitu Pak Fuad bisa bergabung untuk memperkenalkan masing-masing lab ini. Baik, kemudian saya langsung masuk ke kurikulum, ya. Kurikulum di informatika itu memakai sistem SKS, ya. SKS, Satuan Kredit Semester. Satu SKS, kalau Anda yang belum tahu, satu SKS itu identik dengan 50 menit belajar di kelas. Jadi kalau ada mata kuliah, berapa SKS mata kuliah, misalnya 3 SKS, berarti 3 kali 50 menit itu belajar di kelas. Nah, setiap mata kuliah mempunyai SKS yang berbeda-beda. Nanti bisa dilihat di kurikulum. Kemudian di semester 1 dan semester 2, seluruh mahasiswa mengambil mata kuliah paket namanya. Jadi, seluruh mahasiswa mengambil mata kuliah yang sama. Apakah itu IPK-nya rendah atau tinggi, itu tidak menjadi masalah. Di semester 1 untuk kurikulum baru itu mengambil 20 SKS mata kuliah. Begitu juga di semester 2 mengambil 20 SKS mata kuliah. Nanti di semester 3, 4, dan seterusnya, jumlah SKS yang boleh diambil itu tergantung dari indeks prestasi semester sebelumnya. Contoh, jika nanti di semester 2 Anda mendapatkan IP, ya, Anda mendapatkan IPK misalnya atau indeks prestasi kumulatif misalnya 3,2 misalnya, berarti dia berada di range ini 3,2. Maka SKS yang Anda boleh ambil di semester 3 itu berkisar 20 sampai 22. Atau IP-nya rendah misalnya cuma 1,5, berarti di sekitaran ini. Maka jumlah SKS yang boleh diambil adalah 10 sampai 14 SKS. Artinya apa? Semakin rendah IPK Anda, maka Anda akan berjalan semakin lambat. Dan semakin tinggi IPK Anda, IPS Anda, maka Anda bisa mengambil, melompati teman-teman Anda yang lain. Anda bisa ambil yang tadi posisi Anda di semester 3, Anda langsung bisa ambil mata kuliah semester 5. Ketika Anda posisi di semester 4, Anda bisa ambil mata kuliah semester 6. Artinya Anda langsung bisa kuliah dengan senior Anda. Di samping tentu saja mengambil mata kuliah semester 3. Kan di semester 3 itu misalnya disajikan 20 SKS. Ya, di semester 3 disajikan 20. Tetapi karena IP Anda bagus, Anda bisa mengambil 24 SKS, maka 4 SKS sisanya itu Anda ambil di mata kuliah semester 5. Ya. Jadi paket itu hanya ada di semester 1 dan semester 2. Kemudian sudah sampaikan tadi bahwa untuk mulai tahun 2020, angkatan 2020, itu kita akan memakai kurikulum baru. Jadi Anda tidak akan pernah, yang angkatan 2020 ini tidak akan pernah ketemu di kelas dengan senior Anda. Itu tidak akan pernah ketemu karena kurikulumnya berbeda. Kemudian perbedaan kurikulum lama dan yang baru untuk penilaian bukan cuma tugas UTS, UAS, dan kehadiran, tetapi di kurikulum baru muncul aspek sikap, muncul aspek pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah,
yang ini yang perlu saya tekankan, yaitu sikap, salah satunya misalnya kejujuran, etika di kelas, ya etika berkomunikasi dengan dosen, mengirimkan SMS ke dosen, mengirimkan pesan ke dosen, semua itu dinilai oleh dosen, oleh tiap-tiap dosen. Dan jika Anda melakukan hal-hal yang negatif, itu akan mengurangi nilai Anda. Dan itu sah secara hukum, karena memang ada undang-undangnya. Kemudian setiap mata kuliah bervariasi SKS-nya dari 1 sampai 4, maksimal 4 SKS ya. Yang praktikum itu kebanyakan 4 SKS. Kemudian jumlah SKS yang ditempuh selama Anda kuliah itu minimal 144 SKS, terdiri dari 134 SKS mata kuliah wajib dan 10 SKS mata kuliah pilihan. Ya. Kemudian nanti selengkapnya nanti ada di buku kontrol ya. Belum saya bagikan karena biasanya kalau mahasiswa baru itu langsung cetak, cuma sekarang kan kondisinya lain ya. Oke, kemudian mata kuliah ada 2 jenis. Di antara 144 tadi SKS tadi ada 2 jenis mata kuliah. Ada namanya mata kuliah inti, ada namanya mata kuliah institusi. Mata kuliah inti itu adalah mata kuliah yang disusun oleh asosiasi prodi berlaku seluruh Indonesia. Nah, kalau mata kuliah institusi itu ditentukan oleh internal kita. Kira-kira mata kuliah mana yang kita mau masukkan sebagai ciri di Unhair ya. Kemudian untuk mata kuliah inti, nanti kalau mau wisuda tidak boleh ada nilai D. Contoh misalnya mata kuliah PTI misalnya. Karena kalau dia mata kuliah inti, maka PTI, pengantar teknologi informasi, tidak boleh nilai D. Kalau mata kuliah institusi misalnya wawasan kebangsaan dan kepulauan, itu kan mata kuliah institusi. Nah, mata kuliah institusi itu, di antara sekian mata kuliah institusi, boleh ada 1 yang bernilai D. Kalau ada 2 berarti salah satunya Anda harus ambil kembali untuk perbaikan nilai. Kemudian rencanakan pengambilan mata kuliahnya dengan baik mulai semester 3. Ketika selesai semester 2, segera Anda membuka daftar mata kuliah, kurikulum, dan merencanakan dengan baik nanti semester 3, semester 4 mau ambil mata kuliah apa. Ya, rencanakan. Konsultasilah dengan dosen penasihat akademik masing-masing. Siapa-siapa dosen penasihat akademiknya, itu sudah ada pengumumannya di grup Facebook. Ya, bagi yang jalur mandiri silahkan cari-cari di pengumuman yang lalu-lalu ya, itu sudah ada. Kemudian etika ya. Di dalam beretika, di dalam berkomunikasi dengan dosen ya, ini perhatikan, jaga cara bicara kalau mengetik ya, pesan berarti jaga kalimat dan kata yang dipakai. Ya, walaupun Anda akrab ataupun dosen itu merupakan keluarga Anda, tapi ketika berurusan dengan ada urusan kampus berarti kita anggap itu dosen Anda ya. Dan itu berlaku dan sudah terjadi di informatika. Ada dosen yang punya kemenakan, ketika di kampus itu seperti dosen dan mahasiswa, bukan antara paman dan kemenakan ya. Anda harus bedakan. Kalau di luar tidak apa-apa karena memang seperti itu seharusnya. Kemudian di dalam mengirim SMS, WA, email, dan seterusnya, selalulah memperkenalkan diri dulu. Ya, Pak, misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Pak, nama saya ini, NPM, atau kelas ini. Saya mengikuti mata kuliah Bapak ini. Kenapa? Karena tidak setiap, ini Ali Rizky masuk tiba-tiba memperkenalkan diri. Siapa suruh tulis nama lagi di situ? Ali Rizky Ramadhani. Berhenti tulis di chat kalau tidak disuruh. Oke, saya lanjut. Nanti tulis di chat kalau ada pertanyaan. Oke, saya lanjut. Kenapa harus memperkenalkan diri ke dosennya ketika mengirim SMS, WA, email? Karena dosen tidak hafal nomor Anda. Tidak mungkin dosen menyimpan seluruh nomor HP mahasiswa. Ya, tidak mungkin. Oleh karena itu tetap perkenalkan diri. Kemudian dilarang keras, ini peringatan sangat keras ya. Kalau masih ada lakukan itu Anda akan dimarahi habis-habisan. Dilarang keras memulai WA, SMS, Messenger dengan tulisan ASS
yang maksud Anda singkatan Assalamualaikum atau Askum WRWB, itu sangat dilarang keras ada yang melakukan itu. Nah, kalau mau pakai Assalamualaikum, tulis panjang-panjang. Apa ruginya Anda menulis panjang ini? Atau tidak usah sekalian tulis. Ya, lebih baik tidak menulis daripada Anda singkat seperti ini. Ya. Dan ini saya khususkan ke maba informatika. Kalau misalnya ada mahasiswa lain di prodi lain seperti itu urusan di sana, ya. Yang jelas kita di informatika melakukan hal seperti ini, ya. Ya, melakukan hal seperti ini. Atau biasa juga, ya sering juga ditegur, masuk ke ruangan dosen itu mengucapkan salam, dibilangnya apa? Askum. Ya. Menyingkat lagi askum. Atau biasa juga memberi salam dengan kum. Nah, itu apa itu? Ya, jangan sampai ada yang terjadi seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya, di media sosial, etika di media sosial. Mulai sekarang Anda sebagai mahasiswa informatika hati-hati di dalam memposting dan berkomentar. Ya, hati-hati di dalam memposting dan komentar. Apalagi di grup-grup yang memang resmi dikelola oleh prodi, ya. Karena Anda harus membedakan mana grup-grup formal maupun non formal, termasuk grup WA. Kalau di situ ada dosen Anda, ya, kemudian Anda memposting menulis kalimat-kalimat yang tidak pantas, itu berarti Anda tidak beretika, dan itu sering terjadi, ya, sering terjadi. Kenapa saya tahu sering terjadi? Karena ada dosen biasa dia dimasukkan di grup situ, terus mahasiswa posting, dosen yang bersangkutan screen capture tampilan WA-nya dan dikirim ke saya. Ini lihat anak-anak, tingkah lakunya anak-anak. Itu. Oke. Kemudian untuk email, tetap memperkenalkan diri, salam pembuka, isi dan penutup. Nah, ini yang sering terjadi ketika mahasiswa mengirim file tugas, apalagi masa sekarang ini tuh tugas dikirim dalam bentuk file di email. Itu mahasiswa langsung kirim begitu, lampirkan tugasnya, tidak mempunyai subjek, emailnya tidak ditulis subjeknya apa, tidak ada salam pembuka, isinya penutup. Ya paling tidak Anda tulislah, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Pak, mohon maaf, berikut saya lampirkan tugas saya untuk mata kuliah ini, tugas nomor sekian misalnya. Demikian, terima kasih. Berarti ada salam pembuka, ada isi, ada penutup. Jangan langsung kirim-kirim begitu saja. Ya, itu semua etika. Ya, itu semua etika yang sebaiknya kita taati. Karena orang yang dosen yang menerima email itu juga akan merasa beda rasanya. Ya, beda rasanya. Kemudian untuk mahasiswa baru, ya, selama ini saya tampung Anda itu di grup Pusat Informasi Maba Informatika 2020. Jadi di situ hanya grup maba saja. Istilahnya saya mau kondisikan Anda di situ sebelum bergabung ke grup resmi informatika yaitu yang ini. Beberapa di antara kalian sudah berusaha meminta bergabung di sini, itu saya tolak dulu. Anda harus bergabung di grup maba dulu. Ya, supaya Anda terbiasa dengan kondisi yang nanti di teknik informatika ini, di grup ini. Di sini tidak ada mahasiswa informatika senior Anda yang posting sembarangan. Ya, makanya Anda lihat di grup itu Anda posting sembarangan, itu langsung saya tegur. Saya mau membiasakan diri Anda sebelum Anda bergabung di sini. Di sini tidak ada mahasiswa informatika yang posting sembarangan. Kalaupun ada mahasiswa yang posting, itu terkait dengan bidang informatika. Ada tulisan dia share, ada informasi tentang informatika dia share. Tapi lain itu tidak ada. Bahkan hal yang berkaitan agama pun, ya, kita semua ini berusaha untuk taat agama lah, dosen-dosen informatika. Tetapi di situ tidak ada mahasiswa yang posting tentang agama. Ya, sebab benar-benar ini khusus untuk urusan akademik. Ya. Kemudian selanjutnya harus memakai nama asli. Nah, Anda rasakan kemarin beberapa orang saya minta supaya ganti nama. Kenapa? Misalnya begini, ketika saya mau mencari mahasiswa dengan nama
Rahmat misalnya, maka di sini akan saya cari di grup ini, saya tulis Rahmat, saya bilang Rahmat, tolong Anda menghadap ke saya misalnya. Nah, itu kalau nama Facebooknya sama dengan nama asli, maka itu langsung terdeteksi. Tetapi kalau Anda memakai nama yang lain, itu kita tidak bisa men-tag Anda. Dan ketika kita panggil kepada Anda, maka Anda tidak akan mendapatkan notifikasi. Ya. Jadi itu kenapa saya tekankan harus pakai nama asli. Kemudian seluruh pengumuman-pengumuman dari prodi itu akan disampaikan di sini. Pengumuman-pengumuman. Ya, jarang sekali prodi menempel pengumuman di papan pengumuman di kampus. Pengumuman dosen tidak masuk, nilai sudah keluar, ada beasiswa, ada panggilan mahasiswa dan sebagainya, semuanya diposting di sini. Sehingga Anda semua harus masuk di sini. Ya, mahasiswa tidak memposting hal yang terkait dengan bidang ilmu. Oke, ini saya kira sudah jelas. Kemudian selanjutnya pengenalan istilah, ya. Ini masih ada waktu. Pengenalan istilah, kita biasanya menggunakan istilah tahun akademik, ya, atau biasa juga semester. Di sini memakai istilah tahun akademik sekarang ini, tahun akademik 2021. Artinya, tahun 2020, satu itu semester ganjil. Kalau semester genap itu angka 2. Jadi tahun 2020 semester ganjil, tahun 2022 semester genap. Atau bisa juga tahun akademik 2020-2021 semester ganjil. Tapi ini yang umum dipakai, ya. Ini yang umum dipakai. Ya, lihat saja polanya. Kemudian untuk NPM, saya tidak ingin ada mahasiswa yang tidak tahu NPM. Ya, apakah susah dihafal? Tidak susah. Nah, perhatikan polanya. Pertama, 07. 07 itu seluruh mahasiswa Fakultas Teknik memakai kode 07. Itu kode fakultas. Kemudian setelah 07 ada angka 35. 35 ini adalah kode prodi. Ya. Seluruh mahasiswa informatika mempunyai kode 35. Jadi 07 35. Kemudian selanjutnya angkatan. Anda angkatan 2020, maka di sini muncul angka 20. Jadi seluruh angkatan 2020 ini mempunyai angka yang sama di sini 07, 35, 20. Kemudian 11 itu sebenarnya jenis masuk. Apakah mahasiswa baru atau pindahan? Dulu dibedakan. Ya, kalau mahasiswa baru itu dikasih kode 11. Selanjutnya 3 angka yang terakhir ini yang perlu Anda hafal, yaitu Anda mendapatkan nomor urut berapa membayar UKT. Kalau Anda yang pertama kali membayar UKT di informatika berarti Anda mendapatkan 001. Berikutnya 002, 003 dan seterusnya. Dan sampai sekarang angka terakhir itu yaitu 110, ya. Jadi kita mempunyai mahasiswa baru sebanyak 110. Oke, kemudian selanjutnya istilah yang lain adalah KRS, Kartu Rencana Studi. Ya, ini berisi mata kuliah yang Anda rencanakan ambil pada semester yang bersangkutan. Ya, selama 1 semester. Ya. Ini KRS, kemudian ada namanya KHS, Kartu Hasil Studi. Nanti itu diambil di akhir semester. Ya. Jadi setelah mengisi KRS ada mata kuliah yang diambil. Nanti hasilnya muncul di KHS kalau sudah keluar nilai. Kemudian ada namanya transkrip. Transkrip ini adalah daftar seluruh mata kuliah yang pernah Anda ambil atau Anda pernah program beserta nilainya. Ya. Ada namanya transkrip sementara dan transkrip akhir. Selama Anda kuliah yang muncul adalah transkrip sementara. Nanti kalau sudah mau wisuda, sudah clear semua mata kuliah, tidak ada lagi, baru transkrip akhir namanya. Kemudian penilaian. Kalau selama SM mungkin penilaian dalam bentuk angka mulai dari 0 sampai 100. Kalau di kuliah itu dalam bentuk huruf. Nah, setiap perguruan tinggi mempunyai penggunaan huruf yang berbeda-beda. Misalnya ada A, A minus, B, B minus, dan seterusnya. Nah, khusus di Universitas Hairun yang dipakai adalah huruf A, AB, B, BC, dan seterusnya. A itu bobotnya 4. Ya. AB 3,5 dan seterusnya. Nah, kalau E itu Anda tidak lulus.
Artinya seluruh mata kuliah yang dapat E itu Anda harus ulang kembali. Ya, Anda harus ulang. Termasuk kalau D yang mata kuliah inti tadi harus diulang kembali. Fokus ke yang nilai T. Nah, nilai T ini muncul apabila ada satu komponen penilaian itu tidak lengkap. Sehingga ketika akhir semester, dosen mengeluarkan nilai T. Tetapi ingat, nilai T ini tidak berlangsung lama. Paling cuma 1 minggu. Jika 1 minggu Anda tidak menghadap atau menghubungi dosen yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan nilai, nilai T ini bisa berubah menjadi E. Ya, bisa berubah menjadi E. Oleh karena itu, ketika Anda sudah mengikuti final test, maka silakan pantau nilai Anda di SIMAK. Atau pantau pengumuman di grup Facebook Informatika tadi. Cek siapa-siapa dosen yang sudah keluarkan nilainya. Anda cek apakah dapat nilai T atau tidak. Kalau Anda dapat nilai T, segera menghubungi dosen yang bersangkutan. Ya. Kemudian selanjutnya, di dalam 2 semester ini, ya, di dalam 2 semester ini, mahasiswa baru angkatan 2020 itu dibagi 3 kelas. Ya. Pembagian itu menurut NPM. Jadi untuk jalur mandiri berada di 1F2. Ya. Sebagian 1F2, sebagian 1F3. Yaitu mulai NPM 041 sampai 80, ya. 041 akhir 041 sampai 80 itu di 1F2. Kemudian untuk 1F3 NPM 81 081 sampai bukan 0110 ya, sampai 110. Itu untuk kelas F3. Ini pembagian kelas ini dipakai selama semester 1 dan semester 2. Kemudian ketika Anda nanti masuk di SIMAK mau mengambil mata kuliah, di SIMAK itu mata kuliah yang muncul kurikulum lama dan kurikulum baru. Muncul semua. Jadi ada mata kuliah algoritma di kurikulum baru, ada juga mata kuliah algoritma di kurikulum lama. Sekarang cara membedakannya bagaimana? Nah, Anda tidak perlu tahu bagaimana cara membedakannya itu lihat di kode mata kuliah. Anda tidak perlu fokus ke kode mata kuliah kurikulum lama, tapi fokus ke kode mata kuliah kurikulum baru. Seluruh mata kuliah kurikulum baru mempunyai 3 huruf awalan. Ya, kombinasi huruf awalan. Yaitu memakai UKH, artinya Unhair, UKH, kemudian FTK, Fakultas Teknik, dan TIK, Teknik Informatika. Jadi lihat ini ada TIK. Kalau kurikulum lama cuma pakai IF saja. Kalau ini 3 huruf TIK, UKH, FTK, TIK, TIK, UKH, UKH, TIK, dan seterusnya. Nah, inilah mata kuliah yang Anda harus ambil semester ini ya. Algoritma, bahasa Indonesia, kalkulus, kecakapan antarpersonal, co-kurikuler, pendidikan agama Islam, pendidikan Pancasila, pengantar teknologi informasi, dan wawasan kepulauan. Nah, ini khusus pendidikan agama Islam. Saya kasih tanda supaya saya tidak lupa. Jadi, jika di antara adik-adik sekalian ada mahasiswa non-muslim, tolong di inbox ke saya, supaya saya siapkan agamanya di SIMAK. Supaya Anda tidak centang ini. Ya, Anda tidak centang ini. Anda centang sesuai dengan agamanya masing-masing. Sehingga sekali lagi jika ada mahasiswa non-muslim yang semester 1 ini, tolong inbox ke saya. Bilang, Pak, saya nama ini, NPM ini, beragama ini. Ya, supaya saya siapkan mata kuliahnya di SIMAK. Sebab yang ada sekarang itu baru mata kuliah ini. Ya, pendidikan agama Islam. Oke, itu hal-hal yang terkait dengan perkuliahan. Sekarang SIMAK ya, sudah menyinggung SIMAK. Nah, untuk mengakses SIMAK itu http://2 kali simak.unhair.ac.id. Ini adalah alamat SIMAK yang khusus versi 2. Ya. Yang informatika pakai. Kalau freelance masih ada yang versi 1. Kita harapannya dia segera bergabung juga di SIMAK yang versi 2 ini. Nah, yang jalur mandiri kebanyakan atau mungkin semuanya belum bisa masuk ke sini, belum bisa login. Kenapa?
Karena Anda belum mengumpulkan fotokopi KTP, KK, ijazah terakhir ke TU. Scan, ya. Itu sudah ada sebenarnya pengumumannya di grup maba. Tetapi kalau Anda tidak baca, itu Anda akan kelewatan informasi. Oke. Jadi kalau tidak bisa login, ini penyebabnya. Maka segeralah kirimkan data Anda ke TU melalui email yang sudah diumumkan. Nanti TU akan input satu persatu. Jadi kalau Anda input hari ini, jangan harap sebentar malam langsung bisa login, ya. Karena TU juga punya kerja banyak, ya. TU juga punya kerja banyak. Kemudian misalnya kalau sudah Anda bisa login, tapi belum bisa KRS, penyebabnya cuma satu. Anda belum terregistrasi atau dianggap belum membayar uang UKT. Padahal kan sudah. Kenapa bisa begitu? Karena untuk saat ini belum bisa connect, ya, belum connect secara langsung antara bank dengan SIMAK versi 2, ya. Tapi kalau yang SIMAK versi 1 itu sudah connect sebelumnya, oke. Sehingga dengan informasi ini saya sampaikan bahwa kalau belum bisa isi KRS, maka ya Anda lakukan apa? Anda harus menunggu. Sebab yang daftar mahasiswa baru yang sudah masuk di SIMAK nanti secara perlahan akan diregistrasikan oleh orang di BAKP, direktorat. Ya, jadi tidak perlu bertanya terus, kenapa saya belum bisa belanja, kenapa ini, ya. Tidak perlu. Anda cukup mengeceknya saja. Ya, kalau tidak ya tunggu lagi besoknya dan besoknya. Oke. Jadi sudah jelas. Jadi kalau belum bisa login berarti belum diinputkan datanya. Kenapa belum diinputkan? Mungkin belum kumpul scan KTP, KK, ijazah terakhir. Tapi kalau sudah berarti Anda tinggal menunggu. Kemudian kalau sudah login, belum bisa isi KRS, berarti belum diregistrasikan di sana. Anda tinggal menunggu saja. Kemudian setelah Anda bisa login, ya, setelah Anda bisa login, ada hal yang harus Anda lakukan, yaitu, ya, saya tidak bisa jelaskan di sini karena detail, maka saya sudah bikinkan tutorialnya, ya. Anda bisa mendapatkan atau apa-apa yang Anda harus lakukan ketika login pertama kali di SIMAK di sini, di link ini. Silakan link ini Anda buka, dan link untuk membuka video ini juga sudah ada di grup UKT. Silakan ikuti itu. Jika sudah bisa login untuk pertama kalinya, maka ikuti langkah-langkah yang ada di sini untuk melengkapi data Anda, ya. Kemudian setelah Anda login dan memperbaiki data Anda melalui tutorial ini seperti yang ada di tutorial ini, maka selanjutnya Anda mengisi KRS. Ya. Tata cara mengisi KRS juga sudah disiapkan. Tutorialnya sudah ada, tinggal Anda ikuti. Tidak usah berkreasi. Ikuti saja apa yang ada di sini. Ya. Ini linknya, ya. Ini linknya untuk melihat bagaimana cara pengisian KRS. Ya, di situ bagaimana dosen memberikan pengesahan dan sebagainya, itu ada di sini. Ya. Kemudian selain itu untuk tata cara penggunaan SIMAK yang lain, ya, itu nanti Anda bisa lihat di sini, ya. Silakan screen capture atau catat alamat ini untuk Anda buka nanti untuk melihat daftar tutorial yang lain. Oke. Mungkin itu untuk materi saya tentang pengenalan prodi mulai dari perkuliahan sampai SIMAK segala macam. Sekira semua yang harusnya saya sampaikan sudah tersampaikan semua. Mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, ini masih ada waktu sekitar 6 menit sebelum jam 17.30 karena jam 17.30 adalah sesinya himpunan. Dipersilakan, silakan mengetik di chat kalau ada yang dipertanyakan. Sepertinya Fafwad tidak ada ya, tidak masuk, mungkin sibuk. Kepala lab. Diberikan kesempatan untuk bertanya. Kalau ada hal-hal yang ingin Anda tahu lebih jauh, silakan
Kalau ada yang ingin bertanya soal beasiswa, ya, biasanya setiap tahun itu seperti yang disampaikan Wadek 3 tadi, ada pengumuman untuk pengusulan beasiswa itu akan diumumkan di grup, ya, di grup Facebook tadi itu diumumkan di situ. Nanti Anda tinggal mengumpulkan berkas untuk diberikan rekomendasi. Ya, namanya rekomendasi tentu diberikan, tidak semua mahasiswa bisa diberikan rekomendasi. Yang pertama, tentu mahasiswa yang berprestasi yang bagus, mempunyai etika yang baik, ya. Tentu itu yang kita utamakan. Biar berprestasi bagus tapi etikanya tidak bagus, tentu tidak akan diberikan rekomendasi untuk mendapatkan beasiswa. Intinya pertama itu ya, selama 2 semester ini maka berusaha untuk mendapatkan prestasi yang sebaik-baiknya, sehingga ketika masuk semester 3, Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk mengusulkan beasiswa. Baru sekitar 1 minggu kemarin, saya memberikan 3 rekomendasi kepada mahasiswa informatika angkatan 2019 untuk mengusulkan beasiswa unggulan. Ya. Baru minggu kemarin. Ada 3 orang dan prestasinya bagus-bagus. Oke. Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup untuk sesi ini. Dan kalaupun misalnya ada yang ingin Anda tanyakan, maka tanyakanlah di grup. Tidak apa-apa kalau bertanya. Ada hal-hal yang ditanyakan, yang jelas jangan terkait dengan kapan ini Pak, kapan itu akan semua disampaikan nanti. Terima kasih semua kepada adik-adik yang telah bergabung di virtual room ini, dan terima kasih telah mematuhi aturan yang disiapkan di sini. Tapi sebelumnya saya ingin ini saya lupa tadi ya, absensi untuk peserta. Ini saya lupa tadi untuk share, sebentar ya. Tadi saya simpan di mana? Coba. Oke. Untuk mahasiswa informatika yang hadir di sini, silakan mengisi absen di form yang saya barusan upload linknya, ya. Bisa diisi setelah keluar dari room ini. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak dosen yang sudah ikut bergabung, terutama kepada Pak Fadli juga yang telah menjadi host dan menyiapkan Zoom ini dengan baik. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.